Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cantik, yang soleh-solehah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan ya, nama Bapak Asep Sahrudin. Kemarin di grup sudah perkenalan, cuman alangkah lebih baiknya perkenalan sekarang. Takutnya belum tahu siapa ya. Bapak ini mengajar di kelas 4, 5, dan 6 di SDN Hanura. Dan sekarang kita akan belajar di kelas 4 ya. Semoga kita bisa bekerja sama ya. Siap? Pada hari ini kita akan belajar bagaimana hidup kita harus hemat di dunia ini. Kenapa harus hemat? Karena dalam setiap hal apapun kita harus sederhana dan hemat. Kenapa demikian? Salah satu contohnya mungkin di sini ada gambar ya, di atas ada anak kecil yang sedang mengambil air. Nah, kita tidak boleh boros dalam menggunakan air itu. Salah satu contohnya. Kenapa tidak boleh boros? Ya, karena mungkin orang lain akan membutuhkan air tersebut. Ya, airnya secukupnya saja. Bagaimana caranya? Misalkan ya, satu, kita ngambil air hanya yang kita gunakan saja. Jangan sampai kita butuhnya segayung, ini malah dikubek lah mencek bahasa Sunda mah, atau diruksak atau dibuang, malah dibuang padahal kita nggak make gitu, atau di bak ya, kita dihabisin padahal orang tua mau mandi, adik kita mau mandi, misalkan kakak kita mau mandi, malah oleh kita dihabisin. Itu tidak boleh, itu tidak hemat. Makanya guru-guru kita suka bilang, atau banyak orang yang suka bilang orang tua kita hemat pangkal kaya ya. Atau kita mau sholat, nah, ketika mau sholat berarti kita harus wudhu dulu. Nah, kita tidak boleh boros dalam menggunakan air itu, ya secukupnya saja. Ketika mau wudhu, misalkan ambil gayungnya, airnya secukupnya, jangan sampai kayak mandi gitu ya. Wudhu itu nggak boleh. Itu masalah di air. Yang kedua, masalah di uang. Nah, sama di uang juga nggak boleh itu boros. Misalkan oleh orang tua kalian dikasih uang 10.000 per hari atau 20.000 per hari, bahkan 100.000 per hari buat ke sekolah misalkan ya. Walaupun sekarang belum berangkat ke sekolah, cuman ini gambaran saja. Misalkan dikasih uang per hari itu 100.000, 1 jam udah habis. Itu tidak hemat ya. Itu tidak hemat. Berarti kalian ya harus hemat. Bagaimana caranya? Satu, misalkan rajin menabung. Orang tua akan bangga enggak? Misalkan begini, orang tua itu ngasih 100.000 per hari, misalkan sama kita itu, sama anak-anak sama kita itu ditabungkan, orang tua bakal bangga enggak? Pasti bangga nanti. Masya Allah, ini uang dikasih 100.000, alhamdulillah ditabungkan, pasti bersyukur. Nah, yang selanjutnya manfaat ya. Manfaatnya apa saja kalau kita selalu rajin hemat? Yang pertama ya, rajin menabung ya. Kata Bapak tadi, harus rajin menabung. Manfaatnya bagaimana? Nanti di masa depan. Contohnya gini kata Bapak tadi ya.
kalian itu dikasih 100.000 ditabungkan terus ditabungkan, nanti akan pasti banyak ya, pasti banyak ke depannya, pasti akan di masa depan, oh alhamdulillah jadi banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya kalau kita hemat itu bisa mengelola keuangan. Kita belajar saja gitu oleh diri kita sendiri gitu, jangan memerlukan orang lain. Nah, jangan sampai kita tidak bisa mengelola uang kemudian malah nganyuk gitu lah, mencoba Sunda. Jadi malah kita meminta bahkan ke orang lain, itu tidak boleh meminta. Jadi kita tidak boleh besar pasak daripada tiang ya. Maksudnya kita dikasih uang 10.000 dari orang tua, ai pengen jajan 20.000 kan jadi nomok 10.000, itu tidak boleh, tidak boleh. Yang selanjutnya, manfaat yang selanjutnya bisa menahan diri. Nah kalau hidup hemat itu bisa menahan diri, jadi gak usah dikit-dikit jajan, dikit-dikit makan, dikit-dikit padahal masih kenyang, misalkan kita perut kita itu tidak boleh, berarti itu boros, tidak hemat ya. Kemudian hidup sederhana ya. Kalau hemat itu pasti hidupnya sederhana, gak neko-neko ya. Kemudian kalau kita rajin hemat itu akan menghargai sesama juga.